Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri dan seluruh pemuda-pemuda pejuang demokrasi. Mengenang Revolusi April, tahu dulu ketika masa Presiden Soekarno dikenal dengan konsep jalan tengah. Sebuah konsep yang dibuat oleh Jenderal A.H. Nasution, yang dimana fungsi utamanya adalah militer berhak untuk menyusun dan memutuskan kebijakan politik di negara yang biasanya didominasi oleh sipil. Revolusi April ini berulang lagi ketika masa Presiden Soeharto, yang mana tugas TNI tidak hanya menjaga keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga memegang dan mengatur kekuasaan bernegara. Tentu, dengan masuknya militer dalam birokrasi sipil membuat hubungan antara militer dan sipil menjadi tidak harmonis, yang seharusnya keduanya sebagai kunci penjaga stabilitas negara. Saudara sebangsa dan setanah air, perkenalkan, nama saya Risa Narendra, yang pada kesempatan kali ini saya akan bernarasi tentang pengesahan Undang-Undang TNI. Apakah Revolusi April Jilid 2 atau sebagai sebuah solusi pembangunan? RUU TNI sedang menjadi bahasan gencar-gencarnya marak hati para masyarakat. DPR pada tanggal 20 Maret 2025 resmi menetapkan revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang. Kesepakatan ini disetujui oleh Ketua DPR RI, Bu Puan Maharani, dibersamai seluruh fraksi yang hadir dalam sidang paripurna. Masyarakat bereaksi. Banyak yang beranggapan bahwasannya RUU TNI ini dianggap cukup kontroversial dari segi buatannya sampai segi isinya, yang buat kata tidak merakyat. Kita ambil contoh seorang bernama Rance Arizona, Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM atau Pandegha Fakultas Hukum UGM mengatakan, RUU TNI ini menambah deret panjang contoh penyusunan undang-undang yang buruk. Karena apa? Karena bahasanya yang sangat cepat dan minus partisipasi publik. Beliau menambahkan substansi dari RUU TNI ini bisa melemahkan demokrasi dan negara hukum. Ditambah beliau menyinggung tentang peran DPR yang lebih buruk daripada timbang masa Orde Baru, dan RUU TNI ini lebih dianggap menguntungkan untuk kekuasaan eksekutif daripada kekuasaan yang lainnya. Konten kata terkenal Barry Irwandi juga menyampaikan kritikannya. Beliau paling vokal mengkritik tentang perluasan jabatan TNI aktif. Beliau berpendapat bahwasanya militer bukan dilatih untuk berdiskusi dan mengayomi dalam konteks ranah sipil, dan itu mengancam demokrasi. Bahkan dari kritikannya ini, Barry Irwandi sempat akun media sosialnya hilang, yang membuat sebuah polemik besar untuk masyarakat. Kita kembali ke topik utama. Apakah RUU TNI ini bisa benar-benar berpotensi untuk mengembalikan semangat Revolusi April atau sebagai sebuah tonggak pembangunan bangsa? Melihat banyaknya masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi demokrasi mengkritisi, RUU TNI ini dianggap bisa lebih memberikan semangat Revolusi April karena pasal-pasalnya dan isinya berpotensi besar untuk memberikan semangat Revolusi April, tapi dengan gaya baru. Kita lihat pasal 47
berkaitan tentang daftar kementerian atau lembaga yang boleh diduduki oleh jabatan TNI aktif. Yang dulu awalnya 10, sekarang menjadi 14. Hal itu akan berdampak pada sistem meritokrasi, loyalitas, dan dua idealisme antara instansi sipil dan militer. Dan itu akan berpengaruh pada melemahnya profesionalisme fokus TNI terbagi. Kemudian pasal 7 berkaitan dengan perluasan tugas TNI selain MSP. Walaupun isinya hanya menangani ancaman cyber negara dan meningkatkan pembangunan, pasal ini dikhawatirkan bisa mengembalikan kembali intervensi militer dan mengancam supremasi sipil yang nantinya otoritas militer menjadi hak tertinggi untuk memutuskan keputusan tertinggi dalam pemerintahan, termasuk dalam hal pertahanan dan keamanan. Kemudian pasal 53 terkait dengan penambahan usia pensiun jabatan TNI aktif. Itu akan menambah periode jabatan TNI aktif akan semakin lama dan akan bertambahnya masuknya anggaran yang lebih banyak daripada sebelumnya. Saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke, kita tahu sendiri bahwasannya negara kita adalah negara demokrasi yang tentu tidak mau akan adanya pihak yang mengancam demokrasi reformasi kita. Jiwa demokrasi kita tidak boleh padam daripada untuk para penguasa yang semena-mena untuk mencapai tujuannya. Bersama-sama kita pertahankan supremasi sipil. Jangan pernah biarkan keputusan strategis untuk para penguasa-penguasa militer. Dan awasi ketat pasal-pasal yang kontroversial. Kemudian, TNI, tugas utamamu adalah menjaga kedaulatan negara, bukan mengintervensi militer kepada ranah sipil atau politik. Sekali lagi, jangan pernah serahkan ruang-ruang sipil kepada otoritas militer tanpa kejelasan urgensi daripada untuk sipil-sipil yang lebih berkualitas. Jiwa demokrasi adalah perlawanan tanpa kekerasan terhadap penyempitan ruang-ruang sipil. Tetaplah awasi, berkritisi, dan bersuara, dan gunakan hak konstitusional untuk memastikan Indonesia tetap ada di jalan tanpa adanya supremasi militer yang mengancam kedaulatan rakyat. Ingat, reformasi adalah hak yang harus terus kita pertahankan. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.